Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya di sini perkenalkan saya Ajeng Nusyata Firdaus dengan NIM 2110385. Pada kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan manajemen permintaan dan penawaran di STIMIK Mardira Indonesia untuk memenuhi penilaian mata kuliah Supply Chain Management. Perlu kita pahami bersama, konsep dasar rantai pasok atau supply chain merujuk pada serangkaian kegiatan yang terlibat dalam produksi dan distribusi produk atau jasa, mulai dari sumber bahan baku hingga produk jadi yang sampai ke tangan konsumen akhir. Rantai pasok mencakup berbagai proses yang saling terhubung dan manajemen yang efektif dari proses-proses ini adalah dari Supply Chain Management atau SCM. Jadi, marilah kita pelajari lebih dalam bagaimana analisis manajemen permintaan dan penawaran untuk STIMIK Mardira Indonesia. Untuk studi kasusnya, STIMIK Mardira Indonesia merupakan organisasi besar perguruan tinggi yang setiap tahun melaksanakan PMB, PBM, dan pelulusan. Cobalah untuk menguraikan konsep manajemen penawaran dan permintaan di STIMIK Mardira Indonesia, sehingga STIMIK Mardira Indonesia semakin siap dan semakin maju di masa depan. Untuk memahami manajemen permintaan dan penawaran di STIMIK Mardira Indonesia, kita dapat menguraikan beberapa konsep dalam konteks perguruan tinggi yang rutin melaksanakan penerimaan mahasiswa baru atau PMB, proses belajar mengajar, PBM, dan pelulusan. Baik, yang pertama, manajemen permintaan di STIMIK Mardira Indonesia. Untuk peramalan permintaan mahasiswa baru, STIMIK Mardira perlu melakukan analisis terhadap data pendaftaran mahasiswa dari tahun ke tahun sebelumnya untuk meramalkan jumlah mahasiswa baru yang diharapkan. Ini dapat meliputi survei tentang minat calon mahasiswa, tren pendidikan, dan kompetensi dari perguruan tinggi lainnya. Untuk strategi pemasaran, agar meningkatkan permintaan, STIMIK Mardira Indonesia dapat meluncurkan kampanye pemasaran yang menarik seperti seminar, open house, dan promosi melalui media sosial untuk menarik minat calon mahasiswa. Serta untuk penyesuaian program studi mengidentifikasi tren permintaan di bidang teknologi informasi seperti data science atau cyber security dan menyesuaikan program studi untuk menarik calon mahasiswanya. Yang kedua, ada manajemen penawaran di STIMIK Mardira Indonesia yang memiliki 3 poin, yaitu kapasitas kelas dan sumber daya, pengadaan materi dan teknologi, dan yang terakhir, kualitas pendidikan. Untuk kapasitas kelas dan sumber daya, mengelola jumlah kelas, fasilitas, dan tenaga pengajar berdasarkan proyeksi jumlah mahasiswa. STIMIK Mardira Indonesia perlu memastikan bahwa ada cukup ruang kelas dan dosen untuk memenuhi permintaannya. Selanjutnya, untuk pengadaan materi dan teknologi, menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai untuk mendukung PBM, termasuk lab komputer dan akses ke sumber belajar online. Dan yang terakhir, ada kualitas pendidikan, menjaga standar akademik dengan melibatkan dosen berkualitas dan melakukan pelatihan berkelanjutan bagi pengajar untuk memastikan kualitas pengajaran yang tinggi. Yang ketiga, yaitu integrasi manajemen permintaan dan penawaran, juga memiliki 3 poin, yaitu monitoring dan evaluasi, teknologi informasi, dan juga kolaborasi dengan stakeholdernya. Di sini untuk monitoring dan evaluasi secara berkala mengevaluasi data pendaftaran, hasil belajar mahasiswa, dan umpan balik dari mahasiswa untuk menyesuaikan strategi manajemen permintaan dan penawaran. Untuk teknologi informasi, yaitu memanfaatkan sistem informasi manajemen untuk memantau pendaftaran, kehadiran, dan performa akademik, sehingga bisa dengan cepat mengadaptasi kebijakan sesuai kebutuhannya. Untuk kolaborasi dengan stakeholder, yaitu membangun hubungan dengan industri untuk memahami kebutuhan keterampilan dan pengetahuan yang diinginkan oleh perusahaan seperti apa, sehingga program studi dapat disesuaikan dengan permintaan pasar nantinya.
Untuk hasil yang diharapkannya, dengan menerapkan manajemen permintaan dan penawaran yang efektif, STIMIK Madira Indonesia diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendaftaran mahasiswa, memastikan kualitas pendidikan yang tinggi, dan menghasilkan lulusan yang siap pakai di dunia pekerjaan. Sebagai referensi, ada beberapa studi kasus perguruan tinggi yang berhasil menerapkan manajemen permintaan dan penawaran. Yang pertama itu ada Universitas Gadjah Mada menggunakan analisis data untuk meramalkan tren pendaftaran dan menyesuaikan program studi dengan kebutuhan pasar. Dan yang kedua ada Institut Teknologi Bandung melakukan promosi yang intensif untuk menarik mahasiswa baru dengan mengedepankan program-program unggulan yang relevan dengan industri saat ini. Dan yang terakhir, untuk kesimpulan, manajemen permintaan dan penawaran yang efektif di STIMIK Madira Indonesia sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing di pasar. Dengan strategi yang tepat, STIMIK Madira dapat mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik dan berkontribusi dalam mencetak lulusan yang berkualitas ke depannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila saya ada salah kata atau mungkin analisis saya belum tepat. Mohon untuk dikoreksi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.